Oke, sampun Pak Imam. Monggo. Ya, masih muter beda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan Pak Isfahani? Mbak, baik. Kabarnya alhamdulillah sehat Pak Imam. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak ini Pak Is. Sebenarnya Pak Is ini mau cerita apa sih sama saya sampai ingin ketemu segala. Sebenarnya udah lama Pak, saya pengen ketemu Pak Imam, cuman belum sempet waktunya karena kesibukan masing-masing. Giliran saya bisa, Pak Imamnya nggak bisa. Giliran Pak Imam bisa, saya nggak bisa. Jadi baru sekarang nih bisa ketemu kita langsung. Iya, ada yang mau saya ceritain sedikit Pak. Oke, apa sih yang Pak Isfahani ingin ceritakan sama saya nih? Ya sebenarnya sih pengennya saya pendem gitu ya. Cuman lama-lama kayaknya perasaan nggak enak gitu. Mesti ada yang ditumpahkan lah istilahnya ya. Unek-unek perasaan yang saya miliki sekarang, yang saya rasakan sekarang. Karena saya pengen coba untuk berkata atau membicarakan ini ke teman-teman sekolah nggak enak karena berkenaan juga dengan teman-teman di sekolah juga gitu. Jadi saya mencoba menumpahkannya lewat Pak Imam, mungkin bisa mencari solusi atau bisa memperbaiki keadaan saya gitu Pak. Apa itu kira-kira? Saya pengen, jadi tujuan pertemuan ini saya ingin menyampaikan unek-unek ya Pak, ingin menyampaikan perasaan yang saya miliki saat ini, yaitu saya kan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah dari kepala sekolah untuk menjadi pembina OSIS. Ya, dengan segala konsekuensi bahwa sebagai pembina OSIS ketika pengurusan tentang masalah kesiswaan ya seperti pembiasaan sehari-hari dari mulai Senin sampai Jumat itu kan biasanya pembina OSIS yang mengurus ya kan Pak. Nah, Bapak pengalaman lah itu. Nah, kemudian ketika saya jalani beberapa tahun ini ya adalah salah satu rekan saya yang menegur, Pak Is ini jangan terlalu sering tampil di lapangan. Ada salah satu teman yang nggak senang Pak Is selalu tampil gitu di lapangan. Terus saya bilang, emang siapa Pak orangnya gitu. Saya sendiri merasa nggak pernah tuh ada yang ngomong atau menegur saya seperti itu gitu. Saya bilang kalau misalnya Bapak kasih tahu, nanti saya langsung kasih jabatan saya bilang gitu. Saya lepas gitu. Karena kalau mungkin dia pengen tampil, ya silakan. Atau kalau memang dia pengen mengatur siswa semuanya setiap Senin sampai Jumat, ya monggo saja, saya malah senang gitu. Karena ada yang bantu gitu. Karena selama ini kan dari Senin sampai Jumat untuk mengatur siswa, saya yang diberi tugas ya, sebagai jabatan OSIS dan ada SK-nya gitu. Jadi nggak tiba-tiba saya memang pengen tampil di lapangan sendiri gitu kan. Karena ini memang sudah diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah, kemudian juga dari job description-nya juga jelas bahwa pembina OSIS itu yang mengatur semua tugas-tugas kesiswaan yang berhubungan dengan kesiswaan, terutama dalam hal pembiasaan gitu Pak. Jadi dari awal Senin sampai Jumat itu saya yang membariskan anak-anak gitu Pak. Jadi luar biasa ini sebenarnya Pak Is ya. Kawan kita ini sebenarnya luar biasa itu. Karena memang saya dari awal Pak, dari waktu saya masih di SMP lain gitu, di SMP Negeri 189, walaupun saya nggak jadi pembina OSIS, sebagai guru agama, saya setiap hari memang membariskan anak-anak dan tadarus Al-Quran. Kalau di SMP Negeri 189 dulu di Kepenjeruk, itu setiap hari Pak, Senin sampai Jumat. Bahkan sebelum upacara tadarus dulu ya. Jadi mulai upacaranya tuh lambat.
mulai jam 7, jam setengah 8 lah. Jadi ada gangguan di perasaan Bapak gitu ya, karena sedemikian kegiatan Faiz dari awal harus menyiapkan anak dan lain sebagainya, ternyata ada yang kurang suka begitu ya. Kalau menurut saya itu Faiz ini luar biasa gitu ya, begitu kuat, tegar untuk menghadapi persoalan itu. Ya, kira-kira apa yang membuat Faiz itu sekuat itu, setegar itu apa? Ya karena memang sudah terbiasa setiap hari ya Pak. Apa sih namanya, ketika saya berinteraksi dengan anak-anak seperti ada kenikmatan sendiri ya. Walaupun dengan dengan suka dukanya gitu kan, ketika mengatur anak, mengendalikan emosi, karena kan biasalah anak-anak ada yang mengulur-ngulur waktu untuk turun ke lapangan. Ya, itu kita dengan berbagai teknik lah untuk supaya anak-anak cepat turun ke bawah. Nah, sebenarnya saya juga pengen dibantuin gitu. Cuman kan berkali-kali juga rekan-rekan diajak juga kan ya anggot-anggotan juga gitu. Sehari 2 hari iya, tapi belakangan ya nggak muncul-muncul lagi gitu. Nah, ketika mendapat kritikan seperti ini, ya saya malah senang gitu ketika ada yang bilang misalnya, "Pak Is jangan tampil lagi," gitu. Malah sebenarnya saya senang gitu. Jadi kalau memang ada orang yang pengen jabatan ini sebagai pembina OSIS ya saya siap. Saya siap serahkan ke dia gitu. Bukan berarti ngambek ya Pak, artinya kan dari awal saya ketika masuk di SMP 11 kan saya orang baru 5 tahun. Saya ketika ditawarkan jadi pembina OSIS pun saya nolak waktu itu Pak. Karena orang baru ya kan nggak enak sama yang lebih senior. Pastinya yang udah lama uh, lebih pantas dari saya gitu. Cuma karena saya dipaksa, didesak dan mungkin katanya satu-satunya yang dicalonkan, ya udah saya terima dengan lapang dada tugas dari kepala sekolah. Memang ketika perjalanannya modelnya seperti ini, ya saya sebetulnya nggak enak juga gitu. Nah, kemudian kemarin juga ditawarkan dari staff juga saya tolak gitu, karena masih banyak yang guru-guru yang lebih senior gitu. Saya merasa anak baru lah di situ gitu. Nah, makanya ketika ada yang, "Pak jangan sering-sering tampil dong." Sebetulnya saya nggak tampil mengisi acara semua Senin sampai Jumat, enggak Pak. Ya, jadi mereka salah persepsi juga sebenarnya. Senin cuma barisin anak-anak, ya kan. Yang tampil kan tiap kelas berbeda-beda. Gitu. Yang tampil kan wali kelasnya kan sebagai pembina upacara. Saya cuma membariskan anak-anak gitu. Ya kalau ada yang mau tampil mau barisin anak ya silakan monggo gitu ya. Tuh kepala sekolah saya juga setiap hari juga ikut membariskan juga kok. Saya nggak pernah marah gitu. Ya malah senang kan dibantu gitu, lebih cepat gitu. Kemudian Selasa sampai Jumat misalkan cuman ya mungkin yang bagian saya mengisi itu kan karena saya guru agama ya bersama 2 guru agama yang lain yang saling bergantian mengisi tadarus Selasa dan Jumat. Nah, bagian itu kadang-kadang kan saya tawarkan dulu tuh kepada yang lebih senior untuk mengisi. Kadang-kadang mereka menyerahkan ke saya gitu. Ya udah kalau yang karena mereka udah menyerahkan ke saya, kadang-kadang bukan saya aja yang tampil, ntar anak-anak yang saya suruh mimpin, baik tadarus maupun sholat duha. Jadi sebenarnya juga naif juga kalau dibilang saya selalu tampil gitu. Saya cuma membariskan anak-anak yang memang tugas pembina OSIS. Kemudian untuk sebelumnya kan sebelum penampilan tadarus dan sholat duha itu kan ada gelar terpal. Ya Selasa sampai Jumat itu gelar terpal. Nah mendapat tugas untuk menggelar terpal itu kan adalah anak-anak OSIS Pak. Ya anak-anak OSIS itu yang menggelar terpal dan saya sebagai pembinanya yang menggerakkan kan mereka supaya mereka menggelar terpal, melipatnya lagi. Nah kalau nggak ada ya siapa yang mau menggelar, siapa yang mau melipat gitu. Sementara yang bisa mengendalikan analisis saya karena saya kan pembinanya gitu. Nah karena dapat kritikan seperti ini, akhirnya saya pernah coba ya Pak. Saya nggak tampil. Rasa misalnya pernah saya coba, udah analisis nggak usah yang gelar terpal. Kemudian saya nggak mimpin gitu. Nah ketika pada hari itu pada waktu jamnya tadarus kemudian tidak ada yang menggelar, kemudian nggak ada sayanya, nggak ada nggak ada yang membariskan anak-anak.
Saya ditelepon, "Oh, pembina OSIS di mana ini, kok nggak ada yang gelar terpal anak-anak, terus kok nggak ada yang mimpin tadarus." Nah, saya juga yang ditelepon, saya kan jadi bingung. Satu sisi saya ingin memenuhi itu supaya jangan sering tampil, tapi di sisi lain ketika saya nggak ada, saya malah dicari gitu. Saya jadi kayak sebuah simalakama ya Pak. Saya lakukan salah, saya tinggalkan juga salah gitu. Iya, Gitu iya, kan. iya. Kalau saya tinggalkan kan berarti saya apa namanya tidak melakukan tugas saya sebagai pembina OSIS. Hmm. Sementara kalau saya melakukan disangkanya sering tampil, yang cari muka lah mungkin sangkanya gitu. Ini Allah saya bilang saya nggak pernah ada saya cari muka gitu ya. Saya kemarin tawarin jadi staf dulu, saya ogah, saya tolak. Saya nggak mencari jabatan, saya bilang. Terus Iya, saya iya, juga iya. bilang, Bapak terus terang aja gitu, Bapak terus terang aja. Siapa yang ngomong seperti itu? Saya nggak bakal marah sama orang itu, malah Hmm. kalau saya senang nanti kalau dia memang pengen jadi pembina itu ya saya kasih gitu. Saya kasih Iya, ke ikhlas gitu, karena memang tugasnya kan berat gitu. Tugasnya berat, tapi bisa nggak konsisten, karena iya. kedekatan sama anak-anak sulit ya Pak. Kalau guru-guru yang merasa tidak dekat sama anak-anak ya sulit, dan anak-anak kan juga kayak menurutnya itu kan sama guru-guru yang dekat gitu kalau yang terlihat ya. Pak. Iya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Ais itu menurut saya kan sudah tepat itu ya. Sudah meminta teman-teman untuk membantu, dan kawan-kawan juga sudah dibagi tugas. Pak Ais juga sudah berkorban sedemikian rupa, anak-anak sudah dilibatkan, guru-guru sudah dilibatkan. Sebenarnya sudah keren ya, tapi namanya manusia itu ya tentu ada hal yang kurang puas mungkin ya. Nah, sementara ini kira-kira nih ya, solusi yang sudah diupayakan tadi ada hasilnya enggak sih Pak? Solusinya Apa kira-kira yang akan diupayakan lagi supaya bisa membuat hati Pak Is tenang, nyaman dalam melaksanakan tugas itu, kira-kira apa ya? saya pengennya ke depan itu kepala sekolah membagi tugas lah ya, membagi tugas untuk yang mengatur pembiasaan Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis Jumat siapa. Jadi jangan sampai saya menjadi tertuduh gitu orang yang pengen sering tampil, sering pengen apa sih namanya bilang eksis kayak gitu. Jadinya saya bisa mengurangi juga gitu. Jadi tapi tanpa apa sih namanya tanpa mengabaikan tugas saya tetap mendampingi anak-anak gitu. Cuman mungkin ketika untuk membariskan atau apa namanya menertibkan anak-anak supaya cepat ke lapangan, yaitu ada petugas lainnya yang bergantian bertugas gitu. Cuman saya harapkan ketika diberikan tugas itu ya konsisten gitu, dan akhirnya nanti pada akhirnya tidak terlaksana, akhirnya saya juga gitu. Ketika udah diberikan tugas sama kepala sekolah ya harus dilaksanakan dengan konsisten ya. Tapi kalau untuk yang tugas yang menggelar terpal dan melipat terpal, insya Allah saya akan selalu menggerakkan anak OSIS supaya tetap menggelar terpal dan melipat terpal setiap hari Selasa sampai Jumat itu Pak. Jadi Pak Ais punya keinginan supaya kepala sekolah itu bisa membagi tugas supaya mereka juga bisa bekerja bersama-sama, bersama bekerja untuk melayani anak begitu ya. Nah, kira-kira rencananya Pak Ais ini ketemu ngobrol atau sama kepala sekolah itu gimana Pak? Apa rencananya itu? Nah, nanti kalau sudah ketemu sekolah ini. Sebetulnya sudah lama ya pengen, karena ini juga ya diomonginnya udah lama ya Pak, sampai saya juga akhirnya terlupakan gitu. Tadinya masih saya pendam, saya masih apa namanya, masih saya rasakan nggak enak gitu. Akhirnya saya lupain gitu. Jadi saya nikmatin aja apa yang diperkatakan kayak gitu ya. Ya sesekali gitu saya coba nggak menggerakkan anak gitu. Tapi tetap lagi-lagi tuh saya yang dicari. Bingung juga kan saya juga ya. Bukan ketika misalnya saya coba bilang tuh kan Pak saya udah coba nggak sering tampil gitu, tapi kan maaf guru agama yang lain nggak ada yang mau tampil juga gitu.
Bapak juga sibuk, saya yang satu lagi kadang-kadang anggot-anggotan mau ke lapangannya. Ya akhirnya kan selesai juga gitu. Sebetulnya juga saya pengennya dibantu gitu. Saya juga pengennya kerjasama dan sama-sama kerja gitu. Jadi jangan ada saling tudingan-tudingan yang macem yang nggak jelas lah gitu. Karena saya juga kan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Saya juga tidak minta jabatan, saya juga nggak mau cari muka kepada ke atasan gitu. Karena tanpa tanpa cari muka pun ya kita yang penting nikmati enjoy aja dalam bekerja gitu. Saya tidak mencari jabatan, tidak mau dituduh semuanya ini karena saya pengen cepat-cepat naik jabatan ya. Kemarin kalau terus terang kalau saya bilang kalau saya nyari jabatan saya udah ambil terus staff gitu, saya bilang gitu. Iya, itu tadi mau ketemu kepala sekolah itu kan rencana ya, rencana mau ketemu sekolah untuk meminta meminta kepala sekolah apa tadi? Iya, itu adalah kalau menurut saya itu udah merupakan strategi dari Pak Is untuk membuat nyaman. Nah, kira-kira prioritas utamanya yang mana supaya Pak Is segera bisa menemukan kenyamanan dalam bekerja itu kira-kira prioritasnya yang mana ya? Saya lagi nyari-nyari momen ya Pak. Kadang-kadang kan kalau bicara dengan kepala sekolah, ketika kita bicaranya yang dianya lagi nggak mood bicara tentang tentang kegiatan kesiswaan, ya nggak bicara itu ya kan. Misalnya dia lagi pusing PKKS gitu kan, gitu tiba-tiba ngomong kayak gitu kan, aneh juga bagi saya gitu. Terus ya pokoknya nanti kalau lagi dapat momen yang pas gitu ngomongin tentang kebiasaan, tentang kesiswaan ya terus saya selipin, tapi tanpa saya saya buka tentang omongan ini gitu. Ini saya baru ngomong ke bapak doang, ke teman-teman sekolah tuh saya nggak pernah yang saya ceritakan ya gitu. Tentu Saya cuma hati Pak Is. menebak-nebak nerka aja. Kayaknya sih nggak ada tuh teman-teman yang ngomong kayak gitu, jangan-jangan dia sendiri kali, jangan-jangan yang nggak senang gitu. Jadi kan pikiran saya jadi susun kan. Saya pernah ya coba-coba coba Pak ngomongin dong siapa ya yang ngomong kayak gitu, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, saya nggak bakal ngomong lagi ke dia. Palingan cuman ya kalau misalnya dia mau tampil ya silakan. Iya. Saya bisa merasakan bagaimana kegalauan dari Pak Is ya. Tapi itu kan persoalan harus segera diselesaikan lah gitu ya, supaya tugas Pak Is juga lancar. Nah, uh, selama belum ada solusi tentu ada antisipasi lah. Apa antisipasinya? Supaya Pak Is hatinya senang gitu, apa kira-kira antisipasi supaya kondisinya itu tetap nyaman karena para anak-anak gitu ya, apa kira-kira antisipasi? Ya saya nikmati aja Pak pekerjaan yang diberikan gitu ya, jadi saya nggak terlalu memikirkan banget gitu. Emang pernah awal-awal tuh sempat kepikiran juga Pak, jadi bekerjanya tuh saya terasa was-was gitu, kayaknya ada yang ngeliatin saya gitu, perasaan saya semua ngeliatin saya gitu kan. Lu Iya. tampil mulus tuh gitu, padahal tampilnya apa sih Pak Iman, apa sih menurut Pak Iman yang bisa lebih populer dari itu gitu, maksudnya Iya. cuman membaris anak doang, siap gerak cuman pas gitu kita mulai dengan bacaan Fatihah gitu awal-awal pembuka, kemudian yang ngisi acara kan yang lain-lain juga gitu. Misalnya Rabu ada pembinaan wali kelas, ada pembinaan kepala sekolah, pembinaan wakil, kemudian Kamis literasi gantian mata pelajarannya. Jumat juga kadang-kadang saya, kadang-kadang juga lebih seringnya ke anak saya serahin ya. Cuma ibaratnya ngatur sampai anak-anak baris gitu ya, kan harusnya senang ya Pak ya, karena begitu ini udah beres, udah tinggal udah ngisi acara itu siapa gitu ya. Ya kalau mau baris itu silakan, ya seneng banget kalau ada yang mau gitu kan. Emangnya gampang barisin anak ya. 852 orang loh. Ya kan dengan berbagai karakter ya kan. Ya kadang-kadang gitu ya, jadi mikirnya gini Pak, ya semua pasti pernah ngalamin lah.
eh, apa yang kita lakukan baik, belum tentu semua orang menerimanya juga dengan baik, gitu kan. Ada aja. Ya mungkin perkataan dia juga benar ya, misalnya ada yang nggak senang Pak Istakil terus gitu ya. Oke lah monggo gitu. Cuman ya terbuka aja. Saya bilang ya kalau mau kritik langsung ke saya gitu. Ngomong langsung aja. Saya lebih senang dimaki-maki. Gue nggak senang lo tampil. Itu kan Iya. kita ngomong di belakang. Makanya jadi saya nggak tahu jadi kenapa itu sama siapa kira-kira. Kira-kira Nah, siapa ya siapa yang ngomong kayak gitu ya. iya. Akhirnya jadi sujud Iya. kan. Ya, Jadi ada omongan langsung diomongin selesai pada waktu itu hatinya nyaman kan gitu ya. Itu harapannya kan seperti itu. Lalu ini iya. Pak Is, kira-kira apa ini komitmen Pak Is ini untuk menyelesaikan apa tuh persoalan Bapak itu. Lalu siapa kira-kira nih yang bisa membantu Pak Is menyelesaikan persoalan itu kira-kira? Ya sebetulnya banyak potensi ya Pak teman-teman yang lain juga ya. Kalau mereka punya keinginan walaupun dia nggak punya jabatan ya, ya nggak harus staf dan wakil kesiswaan kan. Bisa juga kan dari teman-teman yang lainnya kan. Sebenarnya yang namanya kegiatan pembiasaan itu kan harusnya semua wali kelas, ya kan Pak. Semua wali kelas itu harus mendampingi anak-anak muridnya. Ya kan kadang-kadang kan tahu sendiri lah. Teman-teman lebih nikmat di ruang guru sambil nunggu jam pertama masuk gitu. Sementara kita yang cuap-cuap sendiri kadang-kadang di bawah gitu. Nah itu aja ya dalam arti kan begini enak banget pada di atas sendiri apa semuanya pada nikmatin makan-makan dulu pada minum-minum dulu kita yang di bawah sampai minum aja kagak sempet gitu masih dicurigain juga kan seharusnya kan mereka yang sadar ya sama-sama turun ke bawah kita sama-sama dampingin anak-anak semuanya yang mau tampil silakan gitu kan saya cuma barisin anak-anak doang gitu kan nggak ya, emang setiap hari saya nggak saya juga cuma barisin anak-anak kalaupun ada yang mau barisin anak-anak yang lainnya silakan gitu malah saya kan kepala sekolah juga sering turun barisin jadi kan akhirnya saya berdua sama kepala sekolah terus gitu harusnya kan tugas ya lebih utama memang tugasnya pembina OSIS, kemudian staf kesiswaan, ya kan. Cuma sebetulnya kayak bagian pimpinan-pimpinan gitu, dia duduk tenang aja dah, tinggal tinggal ngomong aja deh, kasih pembinaan gitu kan. Untuk urusan lapangan kita ada orang lapangan, gitu kan. Nah bersama lah harusnya kan wali kelas kita barisin. Jadi kalau bapak ibunya duduk dengan rapi dari awal pas belum mulai pembiasan, anak-anak cepat loh turunnya. Yang udah pernah Iya. udah diterapin ya sudah lupa ya cuma kan jalannya anggot-anggotan juga nih jadi pernah nih Iya. diterapkan kalau semua wali kelas harus turun ya setiap pembiasan ya pernah pak dua tiga kali anak-anak cepet tuh cepet jadi tapi gurunya diturun duluan semua udah duduk duluan di sejadah ya tapi itu lagi habis berjalan ya 2 hari 3 hari 4 hari lah gitu habis itu hilang lagi tuh kalau nggak diworo-woroin halo ayo bapak ibu turun ke bawah. Ya kan kalau saya aja saya nggak berani ngomong, Bapak Ibu turun ke bawah nggak berani saya kayak gitu kan. Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. Kalau ada yang nyuruh begitu saya bilang oh, ibu aja ngomong saya bilang ya pas entah pas sekolah atau wakil atau staf ibu aja ngomong nih jangan saya. Kalau saya kan so tahu banget sih lo anak baru gitu. Kalau saya pikiran kayak gitu pak. Kalau saya ada perasaan gak enaknya nyuruh guru-guru turun tuh nggak enak. Gitu. Emang siapa saya gitu pak. Tapi saya mencatat apa yang Pak Is sampaikan tadi itu ya, ada poin-poin yang penting itu bahwa ternyata kawan-kawan itu ya semuanya punya potensi untuk Ya, membantu permasalahan itu, menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Tinggal ya benar pak. mungkin harus bersabar, ini terus menerus dan Pak Is tadi sampaikan gitu ya. Nah, bagaimana sekarang komitmen dari Pak Is itu supaya itu segera bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Tindak lanjutnya lah, tindak lanjut dari apa yang Pak Is tahu ya, untuk menyelesaikan itu. Kira-kira itu ya Pak ya. Cuman kedepannya saya cuma menunggu nih kira-kira setelah Pak Is tadi tahu potensi-potensi yang ada ya apa yang kemudian Pak Is mau lakukan, apa yang Pak Is ingin apa upayakan supaya persoalan itu selesai. Sebenarnya ada di benak Pak Is.
Itu Ya. ya. Itu Nanti menurut saya. jawabannya seminggu lagi lah ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin. Iya, saya Nanti yakin setelah Pak. nanti setelah selesai ujian, mungkin lagi santai sama kepala sekolah. Cuma satu-satunya mungkin yang bisa apa namanya, yang punya kuasa, punya wewenang itu kan memberikan tugas kan kepala sekolah gitu. Nanti saya minta usulkan semua guru, semua wali kelas dilibatkan lah dalam kegiatan-kegiatan ini ya. Jadi bukan hanya cuman duduk manis aja gitu ya, ikut membariskan, ikut sama-sama bersama-sama membariskan anak-anak, merapikan anak-anak gitu. Jadi biar ngerasain juga enak dan tidak enaknya membariskan anak-anak. Jangan dikira gampang juga kan. 840 anak dengan berbagai karakter ya kan, terutama yang putra ya kan, bariskan ya. Jadi eh, kadang-kadang kalau kita lagi hatinya nggak enak kan, marah tuh pasti ada gitu ya. Cuman gimana kita mengendalikan emosinya aja. Jadi biar tahu juga semuanya, biar ngerasain. Kalau malah kalau pengen saya tuh jangan saya lagi deh yang ngatur anak-anak barisan, saya cuma nyuruh anak-anak apa namanya, anak-anak OSIS untuk gelar terpal gitu. Nah, untuk membariskan anak-anak silakan gantian. Ya paling kalau untuk apa namanya tadarus, misalnya mimpin tadarus oke lah, misalnya saya gantian sama guru agama yang lain itu Pak. Jadi mungkin seminggu lagi ya Pak. Ya, tapi apa yang Bapak sampaikan tadi sudah keren ya. Tinggal saya menunggu kabar baik dari Pak Is. Mudah-mudahan Pak Is diberikan kesehatan, kesabaran. Kita bisa ketemu lagi, mengabarkan kabar yang menyenangkan, persoalannya selesai, sehingga kerja jadi nyaman. Begitu Pak Is. Ya. Kasih Iya. ya, saya udah jadi curhat nih ketemu. Iya, nggak apa-apa. Ya kan jarang-jarang kita ketemu ini. Ya kalau nggak makan kan gak enak ya Pak. Ya, Iya, ini iya. jadi saya tumpahkan semua ke Pak Imam. Karena di sekolah bingung saya kalau ada saya ngomong sama siapa, entah nggak jangan-jangan dia lagi. Iya, Saya ngomong. namanya juga kawan ya, kawan, sahabat ya. Saya siap kapanpun lah. Jika Pak Is ada waktu, kita punya ada waktu, enak kita. Tapi saya selalu Pak Is supaya persoalannya cepat selesai. Bapak harus kuat, Bapak harus yakin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, Mau sudah memberikan mendengarkan. kepercayaan sama saya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Is ya. Amin. 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 Oke. Oke, yang kedua Pak Imam. Iya, ya baik. Oke, udah siap Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Imam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Is. Ya, ayo sini. Duduk sini duduk. Ya Pak, ya Pak, makasih Pak. Ya. Udah lama nih kita nggak ketemu Pak. Iya, ya semenjak kita itu apa namanya ada kegiatan-kegiatan anak-anak gitu jarang sekali kita ketemu. Sibukan school gitu ya. Iya. Bukan Bapak apa sekarang nih? Selain ngajar. Iya nih Pak Isna. Sebenarnya saya juga pengen itu curhatan saya itu sama Pak Is. Jadi kenapa saya jarang ketemu Pak Is, kenapa saya itu sekarang jarang menghubungi Pak Is, itu karena jujur kesibukan Pak Is. Ya, dari sekolah itu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya ini untuk tahun ajaran 2003-2004 ini banyak sekali yang ditekankan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah telah mempercayakan kepada saya tugas-tugas itu. Tapi saya merasa kadang-kadang capek juga Pak. Ya, dari pengurus musola, Ya, atau lalu pengurus koperasi, lalu staf wakil, tambah lagi ini pengurus barang. sekarang Ya, 4 ya Pak.
Iya, selain 4. selain Dan tugas mengajar. justru ini yang kemudian saya selalu berpikir ini, ya, tugas utama saya, tupoksi saya kan mengajar, Pak Is. Ya. Dan saya terima kasih juga ini, jam saya itu 33. Masya Allah. Nah, Lumayan ya sibuk dengan Pak Imam kondisi tiap hari seperti ya. itu ya luar biasa nih. Dan ini suara saya serak ini. Serak ini ya karena mungkin ya pas kebetulan tugas numpuk seperti itu, Pak Is. Ya bisa kebayang lah saya dengan tugas-tugas yang Pak Imam lakukan. Nah makanya Iya. ini tujuan kita bertemu ya seperti yang pernah Bapak pengen omongkan ke saya gitu. Lihatnya masalahnya sangat ruwet juga ya. Karena ini berkenaan sama apa namanya ketika Bapak punya jam mengajar 33 jam ditambah dengan tugas tambahan yang segitu banyaknya gitu. Terus Ya itu pengaturan dia. waktunya menurut Bapak gimana tuh Ya pengaturan itu dia, waktu? Pak Is. Kan saya berusaha untuk sebaik-baiknya sih. Ya, yang pengurus musola itu kan setiap hari ya, Pak Is, ya. Itu mengawasi anak untuk sholat berjamaah, ya. Artinya yang namanya kita harus menjadi teladan, contoh ya kita awal itu udah harus di musola dulu. Kadang-kadang ini kita belum keluar kelas itu udah azan gitu ya, udah azan. Iya. Ya harus cepet-cepet demikian rupa. Karena anak kalau nggak diawasi justru malah bercanda di musola habis gitu. Betul, Pak. Nah untuk yang koperasi itu memang ya itu temporer lah gitu, bisa disikapi. Untuk yang staff ya sambil jalan saya lakukan yang menjadi tugas-tugas saya ketika wakil atau kepala sekolah menghendaki untuk saya berbuat sesuatu, mengejar sesuatu, saya laksanakan. Mengurus barang, ya itu ya sambil lalu aja Pak. Jadi di sela-sela jam saya itu saya laksanakan tugas-tugas itu. Cuman yang membuat saya berat akhirnya kan ini Pak Is. Jadi persiapan saya untuk melaksanakan tupoksi saya ini agak sedikit terganggu. Oh, Kalau tugas-tugas tambahan itu insya Allah sih sebisa mungkin menyikapi kadang-kadang ya kita kerjakan setelah jam belajar sebelum pulang itu ada jeda Pak, ada 1,5 jam sampai 2 jam itu kita laksanakan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan program-program itu yang belum terselesaikan pada waktu-waktu berjalan. Tuh. Nah, cuman ini persiapan untuk mengajar ini loh Pak Isan, saya itu ngajar kalau udah di kelas enak gitu ya, udah mengalir. Cuman ketika apa namanya kita harus memberikan pembelajaran yang baik itu kan perlu persiapan, itu persoalan saya ya. Gitu. Terus yang Bapak udah lakukan selama ini gimana? Apakah menentukan skala prioritas atau gimana? Yang selama ini saya lakukan yaitu di awal tahun pelajaran itu kan kita ada rapat dinas, kita udah siapkan sedemikian rupa dari perangkat negaranya sudah kita siapkan. Namun sambil jalan tentu itu ada perubahan karena kita harus menyesuaikan kondisi siswa, gitu ya. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan ternyata berbeda, gitu. Jadi kebutuhan siswa itu ternyata berubah dari apa yang saya rencanakan dengan melihat situasi kebutuhan siswa itu berubah. Ini yang membuat perencanaan itu kan ada revisi gitu. Nah ini yang saya itu kesulitan mengatur waktunya, Pak. Ya sementara kalau sudah pulang dari sekolah, ya udah kita pulang, urusannya udah beda, udah dengan keluarga, udah dengan anak, istri gitu. Jadi agak sulit gitu. Ya sedikit-sedikit kita cari waktu-waktu yang kiranya senggang udah
Cuman ya tadi tenaga terforsir, kayak nggak ada apa namanya waktu untuk istirahat. Sampai teman-teman juga mengingatkan Pak Imam, istirahat Pak Imam, gitu. Santai aja Pak Imam, seperti itu Pak Is ya. Itu yang bisa saya lakukan selama ini gitu ya. Gitu. Tapi Bapak merasa ini enggak tugas pokoknya sebagai guru mengajar itu jadi terabaikan gara-gara mempunyai tugas yang banyak dari tugas tambahan itu, Pak? Ya, tetap saya laksanakan Mbak Is. Itu tugas pokok saya dan saya harus melaksanakan sebaik-baiknya. Sambil melaksanakan tugas saya mencari itu apa namanya kebutuhan-kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Belum terpenuhi apa ya kedepannya sambil apa melaksanakan tugas-tugas lain itu selalu menjadi catatan saya dan saya akan selalu untuk melengkapi semaksimal mungkin saya bisa. Itu yang selama ini saya bisa lakukan untuk jelas terganggu tapi semuanya juga tugas dan apa yang saya lakukan tugas-tugas lain pun itu juga sebenarnya mendukung siswa juga gitu ya. Seperti itu Pak. Ya jadinya Pak Imam punya rencana ke depannya untuk mengatur skala prioritas atau memang tetap menjalankan seperti ini sambil memperbaiki apa yang selama ini kurang dalam pembelajaran atau gimana Pak? Iya, ya catatan-catatan saya yang tadi saya sampaikan di tugas utama saya ini nanti akan saya coba untuk apa namanya ya Pak Isya sempurnakan dan untuk tugas-tugas yang lain ini sih saya berharap nantinya pimpinan sekolah bisa membaginya dengan kawan-kawan. Kenapa? Karena ini kan banyak datang P3K guru-guru baru yang datang ini kalau nggak salah di tempat saya itu ada sekitar 12 atau 13 guru dari luar baru-baru ini bergabung dengan kita. Mungkin mereka bisa diberikan tugas ya. Nanti saya coba untuk bertemu dengan kepala sekolah membicarakan ini ya minimal untuk pengurus sekolah atau untuk kooperasinya seperti itu. Jadi bukan 4 lah gitu. Syukur-syukur 1 bagiannya itu enak kita jadi fokus kepada anak. Itu jadi balik kelas juga ya Pak? Kebetulan pada saat saya diberikan tugas yang demikian banyak itu wali kelasnya enggak dikasih orang lain juga. Iya. Jadi balik kelas juga, nambah repot lagi kan? Ya, ini tambah repot lagi gitu, repot lagi pasti. Gitu. Tapi sama ini Bapak enjoy nggak menjalankannya Pak? Saya buat happy saja Pak. Jadi apa yang ini mengalir saja pasti persoalan itu akan selesai. Tidak ada tugas yang tidak bisa diselesaikan. Yang jelas saya juga berkolaborasi lah dengan kawan-kawan. Kiranya contoh kayak di musola gitu ya. Di musola itu kita buatkan jadwal untuk imam ya. Ada 2 sesi, 3 sesi kadang-kadang Pak Is ya. Di tempat kami itu ada 2-3 sesi yang sholat karena musolanya tidak muat untuk menampung sekitar 700. Jadi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga itu kita buatkan jadwal untuk imamnya. Diupayakan dari guru. Nah setelah keluar dari itu nanti biasanya anak-anak gitu. Tapi kita dalam pengawasan juga. Tuh. Seperti itu. Terus ya, rencana yang ingin Bapak utarakan tadi rencananya ingin dibicarakan ke kepala sekolah dulu atau memang langsung action atau memang apa kapan ada planningnya gitu Pak? Pembagian tugas biasanya di awal tahun pelajaran dan itu nanti secepatnya pasti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, adapun sekarang yang sudah berjalan paling-paling tadi Pak, saya coba berkolaborasi dengan kawan-kawan. Saya ajak kawan-kawan khususnya yang baru-baru ini kan supaya membantu di musola gitu ya seperti itu gitu dan untuk tugas-tugas yang lain yang tidak bisa dibantu mereka tentunya yang saya akan kerjakan semaksimal mungkin. Nah untuk tupoksi itu saya justru
punya tambahan kekuatan ini. Ya. Tambahan kekuatan, jadi ada 2 guru baru di PPKN yang sama dengan saya. Itu mungkin bisa membantu yang datang beberapa waktu yang lalu, dan mereka juga mengurangi tugas beban mengajar saya, bisa saat-saat untuk kolaborasi, bisa untuk membantu merencanakan pembelajaran ke depannya. Jadi mudah-mudahan dengan hubungan kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa memudahkan meringankan tugas saya. Ya, ya tadi kedepannya saya pertama akan saya coba untuk membicarakan dengan kepala sekolah, yang keduanya saya akan rangkul kawan-kawan untuk bersama-sama menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas yang kaitannya dengan musola, untuk yang apa namanya tupoksi, itu nanti saya kolaborasi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi sih Pak Isya. Saya berharap demikian. Gitu. Tapi tanpa melepaskan tanggung jawab Bapak yang paling utama ya Pak. Ya enggak dong, itu yang utama gitu, yang utama. Saya pengennya semuanya sempurna Pak, semuanya baik. Cuman ya kalaupun ada kendala-kendala itu paling-paling bukan tidak bisa mengerjakannya, mungkin tertunda harusnya bisa saya selesaikan tugas sebagai pengurus barang misalnya, ya harusnya bisa saya selesaikan sekarang, mungkin besok gitu. Artinya tetap saya harus kerjakan gitu, karena itu juga merupakan kewajiban yang harus saya laksanakan, konsekuensi saya sebagai guru di 69 gitu Pak. Itu ditunggu kabarnya Pak, kapan Bapak apa sih namanya bisa menyampaikan apa yang udah nanti disampaikan ke kepala sekolah. Memang kalau yang untuk yang musola itu udah bisa langsung Bapak eksekusi ya, karena Bapak sebagai ketuanya kan bukan imamnya ya Pak. Enggak sih, saya sebagai pengurus khususnya di sekretarisnya, sebenarnya ketuanya ada itu Pak Ustadz Fauzi itu. Cuman ya itu tadi kita sama-sama, tapi udah terselesaikan lah itu ya, dengan kita membuat jadwal. Ya memang sih anggot-anggotan gitu ya. Kadang-kadang waktu kalau pas kita ingatkan lama-lama sedikit-sedikit juga itu, tapi tidak intinya kita sampaikan ke kawan-kawan tugas tanggung jawab kita sekolah untuk mengingatkan, mengawal anak-anak supaya tetap dalam ibadahnya itu terjaga dengan baik itu Pak ya. Itu aja Pak Imam, terima kasih. Mungkin siap, terima kasih Pak Bapak jadi bisa menceritakan lagi perkembangan hasilnya. Mudah-mudahan saya selalu bisa melaksanakan tanggung jawab Bapak. Lumayan luar biasa Bapak tanggung jawabnya. Saya kagum banget. Dari saya ternyata. Ya. Mohon doanya, mohon restunya Pak Isya. Kita ketemu nanti kalau ada kiranya yang apa namanya, saya perlu curhat, saya telepon Pak Isya lagi. Oke, saya siap Pak. Mudah-mudahan saya selalu Pak. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja tugas Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, saya terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Is nih, kita ke refleksi ya Pak Is ya. Kita refleksi. Jadi selama Pak Is dulu atau saya dulu nih? Ya? Silakan Bapak dulu. Ya. Jadi ketika saya menjadi coach gitu ya, jadi coach, itu saya merasa komunikasi kita itu sudah berjalan dengan baik loh Pak. Iya. Kita sudah komunikatif, kita sudah enggak canggung, kita sudah lancar gitu ya. Suasananya juga cair gitu ya Pak ya. Suasananya cair. Serasa ketemu langsung. Betul ya. Nah terus sebenarnya kalau yang perlu diperbaiki itu mungkin ini ya,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kadang-kadang. Karena ini kesulitan saya itu Pak Is sudah terlalu lengkap ya menjelaskan. Iya, jadi saya itu, tapi saya berusaha mengutip kembali apa yang disampaikan Pak Is yang belum terjawab saya tanyakan kembali gitu. Ya Itu karena kalau di dalam pembelajaran ini kan apa sih namanya, dari coach dan coach kan lebih dominan coachnya yang bicara ya Pak. iya, betul. Jadi kadang-kadang memang kita kayaknya kita mau bertanya udah dijawab dulu ah. Iya. Tapi saya melihat tadi ketika saya menjadi coach, saya terima kasih sekali kepada Pak Is itu fokus ya. Kayaknya juga penghargaan terhadap waktu yang saya berikan juga benar-benar luar biasa gitu kan, memanfaatkan pertemuan ini dengan baik. Itu yang saya lihat gitu ya. Ya. Gitu. Karena kita pernah latihan. Karena kita pernah latihan satu, terus kedua 2 menit lagi saya main bicara. ya Pak nggih. 2 menit lagi. Iya. Karena kita sering ketemu ya Pak, sering ngobrol langsung. Jadi perasaannya cair aja kan, ngalir kayak gitu, terasa ketemu langsung. Dan saya juga bicaranya juga karena fakta, jadi bicara tulus ngalir gitu. Buat. Nah, jadi kalau menurut saya nih Pak Ismi, ketika saya menjadi coach gitu ya, yang mungkin masih perlu saya perbaiki itu kayaknya ya perlu banyak berkomunikasi nih dengan siapapun, berlatih gitu guys ya. Itu yang saya rasakan ketika saya jadi coach. Karena tanpa berlatih itu rasa-rasanya juga nantinya akan ada hal yang kurang bagus gitu. Makanya kalau menurut saya nih supaya coach yang akan kita lakukan ke depannya itu lebih baik ya kita harus banyak berlatih. Itu menurut saya lah. Kalau saya refleksinya kalau ketika saya jadi coach kan seperti jadi wartawannya ya Pak, narasumbernya Bapak. Nah, saya karena pernah jadi wartawan, kayak saya merasa terpenjara dengan pertanyaan dengan model coach gitu ya. Kenapa? Karena kan terbatas, kita nggak boleh menyampaikan gagasan, nggak boleh menyampaikan kritik, saran dan sebagainya. Seperti jadi kayak terpenjara kita. Bahkan saya kalau wawancara, kalau waktu jadi jurnalis tuh nggak pernah pakai teks. Bahkan ketika menyampaikan tanya jawab dengan narasumber tuh saya juga tanpa mencatat ya. Jadi semuanya saya ingat semua di sini gitu. Menulis juga langsung apa yang saya ingat gitu. Kecuali kalau masalah-masalah tanggal gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong kayak gini, yang tadi kita bicarakan tuh udah bisa langsung saya jadiin berita itu Pak. Kalau waktu jadi wartawan. Itu ya. Terus ini Pak Is, ketika saya menjadi coach ini, yang saya rasakan itu seperti terfasilitasi. Saya seolah punya teman terfasilitasi. Persoalan-persoalan saya itu seolah-olah itu, waduh, ada teman, ada rekan yang membantu saya, yang menemani saya dalam persoalan saya itu. Jadi saya merasa happy, senang gitu ya. Saya tidak sendiri gitu lah. Itu yang saya rasakan ketika saya menjadi coach itu. Ya, saya juga seperti itu Pak. Jadi baru Bapak doang yang saya bicarakan ini langsung gitu. Karena masalah serius dan nyata gitu. Nggak dibuat-buat, saya dengan yang lainnya baru ke Bapak gitu Pak. Oke Pak Is, kayaknya sudah selesai, kita sudah diminta untuk ke room utama. Kita akhiri dulu ya pertemuan kita ya. Terima kasih Pak Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.